Halo, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik lagi channel Dapur Mak Sophia ya. Hari ini kita akan membuat roti lapis abon kismis. Ini enak sekali untuk menu sarapan pagi atau untuk teman ngeteh sore-sore ya teman-teman. Ini semua bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat rotinya. Saya ada tuliskan di halaman deskripsi ya. Dan ini bahan untuk toppingnya. Ada kismis, 100 gram kismis, 50 gram daun bawang, 50 gram wijen yang sudah disangrai, dan ini 250 gram abon ayam. Dan untuk olesannya kita akan mencampurkan 100 gram mayones dan 50 gram susu kental manis. Kita mulai membuat adonan rotinya ya. Pertama campurkan 250 gram tepung dengan 20 gram susu bubuk, 30 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, dan 1 gram bread improver, 2 butir kuning telur dengan 30 gram susu kental manis dan 75 gram susu cair. Aduk jadi satu, lalu masukkan ke dalam tepung. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Lalu mixer adonan ini dengan kecepatan rendah. Saya menggunakan hand mixer kecil ya teman-teman. Di awal mengadonnya kita gunakan speed rendah saja sampai semua bahan tercampur seperti ini. Lalu masukkan butter, 40 gram butter dan setengah sendok teh garam. Lalu mixer kembali sampai adonan kalis dan elastis. Menggunakan mixer kecil seperti ini, kita juga harus pandai-pandai memakainya ya teman-teman. Tidak bisa kita pancer terus sampai setengah jam, karena mengadon roti ini harus setengah jam baru bisa kalis ya. Jadi sesekali kita bantu dengan diuleni dengan spatula ya teman-teman, mengurangi kerja mixer supaya tidak terlalu panas. Setelah setengah jam kita mixer, adonan akan kalis dan elastis. Tandanya seperti ini. Jika kita ambil dan kita renggangkan seperti ini sampai tipis, adonan tidak mudah sobek ya teman-teman. Lalu ambil adonan dan rounding di atas meja. Buat bulatan sampai permukaannya halus ya teman-teman. Di rounding seperti ini, lalu kita letakkan dalam mangkuk yang kita olesi dengan minyak supaya nanti tidak lengket ya. Kita diamkan selama 40 menit. Ini harus ditutup ya supaya adonan tidak kering. Bisa menggunakan serbet, bisa juga dengan plastik wrapping seperti ini. Setelah 40 menit adonan sudah mengembang, kempiskan adonan dan bagi menjadi dua bagian sama rata. Kemudian kempiskan adonan, keluarkan semua rongga udara yang terperangkap di dalam adonan dan rounding kembali. Istirahatkan kembali adonan selama 15-20 menit ya. Jangan lupa ditutup dengan serbet bersih ya teman-teman supaya adonan tidak kering. Setelah 15-20 menit adonan sudah lembut dan lentur seperti ini, mudah untuk kita bentuk ya. Lalu rolling adonan, tipiskan sampai melebar. Kita akan menggunakan loyang ukuran 20 x 20. Rolling saja pelan-pelan, tidak perlu ditekan terlalu kuat ya teman-teman. Rolling ke arah tepi sampai lebar selebar ukuran loyangnya ya. Setelah cukup lebar seperti ini, tata di loyang. Tepinya ditekan-tekan sampai penuh semua loyang ya teman-teman. Tekan secara perlahan seperti ini sampai sudut-sudutnya penuh.
Lakukan pada dua-dua adonan yang sama ya. Setelah adonan cukup sepenuh loyang seperti ini, kemudian tusuk-tusuk dengan garpu supaya saat kita panggang rotinya tidak menggembung ya teman-teman. Lalu tutup, istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, adonan akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Sudah cantik ya teman-teman. Lalu olesi dengan susu evaporasi. Jika tidak ada, kalian bisa menggunakan susu cair UHT biasa ya. Olesi semua permukaannya sampai merata. Lalu tabur dengan topping yang kalian suka ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan topping apa saja. Di sini saya gunakan wijen, daun bawang, dan kismis. Untuk kismisnya agak ditekan-tekan ya teman-teman, supaya tidak mudah lepas saat sudah matang ya. Lalu panggang dengan oven yang kalian punya ya. Saya menggunakan oven tangkring dengan api sedang dan suhu 180 derajat. Ini ovennya sudah saya panaskan 10 menit sebelum memanggang ya teman-teman. Menggunakan oven tangkring ini kita harus rajin memindahkan roti yang di atas ke bawah, terus diputar yang dari bagian samping kiri ke samping kanan ya teman-teman, supaya matangnya merata. Setelah 30 menit roti sudah matang dan keluarkan dari loyang. Buang bagian tepinya karena kita akan membuat roti lapis ya. Bagian tepinya ini agak coklat, kita buang saja, tidak apa-apa. Kita buat olesan mayonesnya. Campurkan mayones dengan 50 gram susu kental manis. Aduk sampai rata, lalu oleskan ke bagian bawah roti ya teman-teman. Setelah dua-dua roti dioles dengan mayones, lalu tangkupkan keduanya pada bagian bawahnya sama-sama ya teman-teman. Jadi bagian atas itu untuk luarnya. Kemudian belah roti, terserah ukuran yang kalian suka. Saya memotongnya menjadi 8 bagian dengan ukuran segitiga seperti ini. Lalu olesi setiap bagian tepinya dengan mayones agak tebal dan merata ya teman-teman, supaya abonnya mudah lengket di tepi-tepinya ini. Kita menaburnya dengan abon seperti ini. Semua bagian tepinya tertutup abon ya teman-teman. Hasilnya cantik seperti ini. Lakukan sampai semua roti tertutup dengan abon. Ini cantik sekali dan enak sekali untuk dinikmati keluarga saat sarapan pagi atau untuk minum teh sore-sore ya teman-teman. Selamat mencoba resepnya. Sampai ketemu lagi dengan resep-resep Mak Sophia yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk ketemu lagi dengan resep-resep yang lainnya ya. Assalamualaikum.